Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi berjumpa lagi pada pembelajaran di kelas 3, tema 8, subtema 2, aku anak mandiri. Kali ini kita belajar pada pembelajaran 5. Kita langsung ayo membaca. Berlatih mandiri ya. Ini sedang ke bank bersama dengan ayahnya. Terus ini sedang merapikan meja, membersihkan meja, dibantu oleh ayahnya. Ini sedang membuat kue nih, memasak, dibantu oleh bundanya. Terus ini sedang kalau dilihat ini sedang menjahit, dibantu oleh bundanya juga. Siti berlatih agar dapat menjahit dengan mandiri. Siti rajin berlatih menjahit. Siti berlatih menjahit tanda pengenal pramuka. Lalu Ibu Siti membimbing Siti menjahit. Edo berlatih agar dapat membersihkan rumah dengan mandiri. Edo sedang membersihkan rumah bersama ayah. Edo memperhatikan cara ayah membersihkan kaca meja. Lani berlatih agar dapat memasak secara mandiri. Lani sedang membantu ibu memasak. Lani memperhatikan cara ibu memasak. Udin berlatih agar dapat menabung di bank secara mandiri. Udin pergi ke bank bersama ayah. Udin memperhatikan cara ayah menabung di bank. Semua anak berlatih mandiri. Semua anak berlatih mengerjakan segala sesuatu sendiri. Semua anak menjadi orang yang mandiri. Kita lihat satu persatu. Siti berlatih agar dapat menjahit dengan mandiri. Berarti ini Siti ya. Ini Siti, sehingga jika dia sudah berhasil, maka Siti berhasil mendapatkan TKK, tanda kecakapan khusus menjahit. Gitu ya, gambarnya mesin jahit ya. Terus selanjutnya itu berlatih agar dapat membersihkan rumah dengan mandiri. Nah, ini berarti ini dia namanya itu dibantu ayahnya ya. Dibantu ayahnya membersihkan, berarti itu berhak mendapatkan apa? TKK, yaitu TKK pengatur rumah. Tandanya gambarnya rumah kayak joglo itu ya. Terus Lani berlatih agar dapat memasak secara mandiri. Lani berarti Lani membantu ibu memasak. Terus berarti Lani berhak mendapatkan TKK, tanda kecakapan khusus, yaitu memasak. Gambarnya teflon sama kompor bara apinya gitu ya. Terus yang terakhir, yang keempat, Udin berlatih agar dapat menabung di bank secara mandiri. Berarti dia Udin dibantu oleh ayahnya biar mandiri, maka Udin ini akan berhak mendapatkan, jika dia lancar, berhak mendapatkan TKK penabung, yaitu gambarnya celengan, kayak celengan terbuat dari tanah liat atau plastik atau besi bisa ya. Tapi ini gambarnya kayaknya gambar kayak ayam gitu ya. Kita lanjut. Ayo berlatih. Siti dan Lani rajin berlatih pramuka ya. Siti dan Lani harus berlatih untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Di sini. Ini. Tanda kecakapan khusus dapat terlihat pada pakaian pramuka Siti dan Lani. Tadi ya, ini sama ini. Siti dan Lani anggota pramuka yang mandiri. Perhatikan kembali gambar Siti dan Lani di atas. Apa saja tanda pengenal yang dimiliki Lani? Apa saja tanda pengenal yang dimiliki Lani? Berarti ini Siti, ini Lani. Siti dan Lani. Tanda pengenalnya yang dimiliki Siti adalah banyak ya. Ini ada sapu tangan leher, ini ada bosem sama
Kalau dia ini dari mana, Jawa Barat insya Allah nih ya, terus ini dari DKI Jakarta, kalau dia ini menjadi sulung. Nah, terus pemimpin Barung ya, sulung ya. Terus dia kalau Silani bukan. Kita lanjut. Apa saja persamaan dan perbedaannya? Tuliskan persamaan dan perbedaan pada tabel berikut. Persamaannya antara Siti dan Lani. Nah, persamaannya di sini sama-sama anggota pramuka yang mandiri. Terus dilihat tandanya, oh ini barungnya sama, dia juga barung merah, dia juga barung merah, tapi beda provinsinya beda ya, daerahnya beda. Terus sama-sama anggota pramuka siaga, terus TKK-nya juga sama, yaitu juru anyam lagi, TKK-nya sama, juru anyam. Terus perbedaannya apa? Perbedaannya Siti sulung. Nah, Siti ini tanda jabatannya, ini adalah tanda jabatan sulung. Terus Lani hanya jadi anggota. Terus daerahnya, daerah asalnya kabupaten, dan kalau atas ini kabupaten kota, kalau di sini itu adalah provinsi atau daerah. Terus kalau Siti ini dari Jawa Barat, kalau Lani ini dari DKI Jakarta. Kita lanjut lagi. Tadi sudah ya persamaan dan perbedaannya. Ayo perhati. Siti memiliki tanda jabatan berbentuk persegi panjang. Nah, ini tanda jabatannya kan berbentuk persegi panjang ya, ada 3 ya, 1, 2, 3. Perlu kamu ketahui. Diulang lagi, kalau 1 itu adalah wakil barung, wakil pemimpin barung. Kalau 2, persegi panjangnya 2 adalah pemimpin barung. Kalau 3 itu adalah sulung, tekor, katanya gitu. Selanjutnya, mari mengenal sifat persegi panjang melalui kegiatan berikut. Kalau di pembelajaran sebelumnya kamu mengenal persegi, kalau sekarang kalian mengenal persegi panjang. Ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat bangun persegi. Siapkan talinya disiapkan untuk mengukur panjang sisi persegi panjang. Siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Buat siku ya, ini talinya. Ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong. Sisi AB terus potong. Sisi CD menggunakan tali lalu potong. CD lalu potong. Sisi AD menggunakan tali. AD ini AD potong. Terus BC ini dipotong. Tempelkan tali pada tabel berikut. Sisi AB mana, tempelkan di sini. Misalkan sekian. Sisi CD set. Sisi AD-nya sit. Ya. Amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Panjang sisi AB itu sama dengan CD. AB sama dengan CD. AB sama dengan DC atau CD sama saja. Terus dan AD sama dengan BC, dan AD sama dengan BC, sama ya. Lalu ukur semua sudut persegi panjang menggunakan pojok siku. Diukur menggunakan pojok siku. Apa yang kalian temukan? Bahwasanya besar sudut A sama dengan besar sudut B, sama dengan besar sudut C, dan sama juga besar sudut D. Jadi semua sudutnya sama, berbentuk sudut siku-siku. Begitu juga persegi panjang yang kedua. Silakan lakukan AB CD AD BC, lakukan sama. Terus amati juga bahwasanya panjang sisi AB itu sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Yang kedua, besar sudutnya bagaimana? A, B, C, D. Besar sudutnya semuanya sama, yaitu 90 derajat. Membentuk sudut yaitu yang namanya sudut siku-siku. Sekarang persegi panjang yang ketiga. Ukur sisi AB menggunakan tali. Tadi sudah ya, AB silakan diukur, CD diukur, AD diukur, BC diukur. Setelah itu tempelkan talinya. Kalau AB ini agak panjang ya,
CD juga panjang, AD-nya sedikit, BC-nya sedikit. Maka panjang sisi AB sama dengan CD dan AD sama dengan BC. Bagaimana dengan besar sudutnya? Besar sudutnya A, B, C, D. Itu semuanya besar sudutnya sama, yaitu 90 derajat atau untuk sudut yang namanya sudut siku-siku. Jawablah pertanyaan akan membantumu membuat simpulan sifat persegi panjang. Persegi panjang adalah, siapa yang tahu simpulannya? Bahwasanya persegi panjang kesimpulannya satu, mempunyai 4 sisi, memiliki 4 sisi. Memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, 4, memiliki 4 sisi. Terus memiliki 4 titik sudut, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Memiliki 4 titik sudut, 2 pasang sisi yang sama panjang. Nah, ini 2 pasang sisi. Sisi ini sama sisi ini satu pasang, ini pasangan yang kedua. Terus sama panjang, ini sama ini panjangnya sama, ini sama ini panjangnya sama. Terus memiliki 4 sudut, memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Simetri lipatnya, beberapa pembelajaran yang dulu juga pernah kalian mempelajari tentang simetri lipat dan simetri putar. Simetri lipatnya ada berapa ini ya? Simetri lipatnya ada 2, simetri putarnya juga ada 2, memiliki simetri putar dan 2 simetri lipat. Kegiatan menentukan sifat persegi panjang dapat dilakukan secara berkelompok. Bekerja sama dengan teman satu kelompok sangat menyenangkan. Pekerjaan menjadi terasa lebih mudah. Menjadi lebih mudah. Pekerjaan juga dapat dikerjakan lebih cepat kalau dikerjakan dengan satu kelompok. Cepat, mudah, singkat, karena dilakukan dengan bekerja sama. Anggota pramuka dilatih memiliki keterampilan secara berkelompok. Contoh keterampilan secara berkelompok yaitu mendirikan tenda. Mendirikan tenda kalau sendirian pastinya tidak akan bisa. Dia harus berkelompok. Saat mendirikan tenda perlu kerjasama. Anggota pramuka dilatih agar dapat bekerja sama, ya. Anggota pramuka dilatih untuk saling menghargai, bekerja sama dan saling menolong, termasuk pengamalan sila ketiga. Ini sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang silanya adalah pohon beringin. Ayo membaca. Sedang diskusi, ini sedang bersih-bersih, kerja bakti, ya. Persatuan Indonesia. Sekelompok anggota pramuka sedang bermusyawarah. Mereka bermusyawarah mendiskusikan penyelesaian suatu masalah. Mereka mencari cara untuk menghindari banjir di lingkungan sekolah. Mereka berdiskusi dengan baik. Semua anggota menyampaikan pendapat. Mereka setuju mengadakan kegiatan membersihkan selokan di lingkungan sekolah. Sikap mereka menunjukkan sikap pengamalan dari sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau bermusyawarah itu hubungannya dengan sila keempat, ya, yaitu tandanya kepala banteng. Saat bermusyawarah, semua anggota diberi kesempatan memberi pendapat. Semua anggota saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Mereka mengamalkan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua peserta musyawarah melaksanakan hasil kesepakatan. Mereka bekerja sama membersihkan selokan sekolah. Bekerja sama merupakan contoh pengamalan sila ketiga. Bunyi adalah Pancasila. Bunyi ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Ayo berlatih, warnailah bagian berisi lambang negara berikut ini. Warna sesuai dengan sila Pancasila. Yang tengah ini warnanya apa ya? Tengah ini warnanya lambangnya bintang, ya. Warnanya adalah hitam. Terus ini yang kedua warnanya merah. Ini tidak usah diwarnai ya, karena sudah putih. Ini warnanya merah, ini putih, hitam, merah, putih, merah, putih. Ya. Kita lanjut.
Isilah tabel berikut dengan benar. Sikap dan perilaku beribadah, lambangnya adalah bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kita lanjut, memberi bantuan kepada orang yang kesulitan. Nah, ini sila ke berapa ya? Sila ke berapa? Sila ke berapa? Yaitu sila kedua. Lambangnya adalah rantai. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus ini memberi kesempatan semua anggota tampil. Semua anggota tampil berarti bersikap adil ya. Kalau bersikap adil berarti masuk dalam sila kelima, yaitu padi dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendamaikan teman yang sedang berselisih. Lah ini mendamaikan yang pembelajaran sebelumnya ada dua orang yang bertengkar, ada yang di tengah yang sedang melerainya. Itu berarti termasuk pengamalan sila keempat, yaitu kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir membersihkan kelas bersama-sama, berarti butuh yang namanya persatuan Indonesia. Sila ketiga, pohon beringin. Gitu ya, selesai. Apakah kamu pernah melakukan salah satu sikap tersebut di atas? Pastinya pernah ya. Tuliskan pula sila Pancasila yang sesuai dengan pengalamanmu. Kamu memiliki pengalaman apa? Silakan kamu ditulis masuk dalam sila Pancasila sila keberapa. Terima kasih pada pembelajaran kali ini. Pembelajaran pada tema 8 subtema 2 aku anak mandiri pada pembelajaran ke-5. Terima kasih sudah mengikuti, sudah menonton pada video ini. Maaf jika ada salah kata, salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu pada pembelajaran berikutnya. Goodbye.